8 bulan sudah nakoda bangsa ini telah berganti. Namun sampai saat ini pemerintahan yang baru belum memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami mahasiswa Indonesia menuntut pemerintahan Jokowi JK untuk segera memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Itu kurang lebih apa yang menjadi tuntutan dari para mahasiswa. Nah, kemudian pada hari ini jadilah hashtag Jokowi Pembohong atau tagar Jokowi Pembohong yang hari ini menjadi trending topik di sosial media. Apa hal yang membuat mahasiswa begitu kesal? Kami akan memperdebatkannya malam hari ini, tapi sebelumnya kita simak terlebih dahulu editorial debat berikut ini. Ya, sambil kita menantikan apa sesungguhnya yang menjadi permasalahan sehingga membuat mahasiswa begitu sakit hati. Saya langsung ke Syam. Ya. Di bagian mana sih Jokowi menurut teman-teman mahasiswa yang pembohong itu, dalam arti pembohong? Ya, jadi sesuai dengan aksi mahasiswa pada tanggal 21 Mei 2015, kami Aliansi BEM seluruh Indonesia melakukan aksi di depan Istana Negara. Kemudian kita bertemu dengan teman-teman dari kami juga pada saat itu, ya kan, ada dari IMN juga. Kemudian aksi berjalan cukup lancar, sekitar 2.500 mahasiswa dari BEM seluruh Indonesia. Kemudian kami dari staf kepresidenan, ya kan, menghampiri kami dan kemudian meminta perwakilan dari kami. Karena saya sebagai koordinator pusat, maka kemudian saya mencoba berkomunikasi dengan staf kepresidenan. Dan kemudian pada saat itu, mahasiswa diminta 25 orang untuk masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan Bapak Luhut Panjaitan dan Mensesnek, kemudian ada Menseskap juga. Dan kemudian kami tidak mau karena cuma 25 orang. Kemudian pada saat itu kami melobi, ya, staf kepresidenan, kemudian kita minta 50 orang. Karena pada saat itu ketua-ketua BEM yang hadir sekitar ada 50 orang. Oke. Ada 50 kampus ya maksud saya dan 50 orang. Lalu kemudian dari staf kepresidenan mengakomodir apa yang kita inginkan, kemudian kita masuk ke istana 50 orang. Oke, langsung saja ke poinnya. Kenapa kemudian muncul Jokowi Pembohong? Jadi pada saat melakukan diskusi, ya, dialog di dalam istana bersama dengan Bapak Luhut Panjaitan, kita minta ketemu dengan Jokowi, ya kan? Kita minta ketemu dengan Presiden, karena kemudian kita akan membawa tuntutan kita. Tapi kemudian karena Presiden ada di Malang, kemudian Bapak Luhut Panjaitan dan beserta Menteri, kemudian meminta kami bagaimana ketika hari Senin. Dengan pertimbangan sangat panjang dan perdebatan yang begitu luar biasa di situ, kemudian kami mengiyakan demi substansi bahwasanya tuntutan kita itu diterima oleh Bapak Jokowi. Tapi faktanya hari ini? Nah, faktanya hari ini melalui staf kepresidenan dan beberapa staf-staf khusus di kepresidenan, saya juga kurang paham, itu mengontak kami dari BEM seluruh Indonesia bahwasanya hari Senin Presiden tidak bisa memenuhi kami. Oke, jadi karena itu kalian kemudian mengatakan Presiden pembohong, Jokowi pembohong. Karena itu sudah dikomunikasikan oleh Mensesnek, Bapak Luhut Panjaitan dengan Bapak Jokowi, katanya begitu. Oke, itu pasalnya kenapa Jokowi pembohong. Nanti ditanggapi Mas Budi dan juga Mbak Esti. Kita akan kembali simak editorial debat berikut ini sebelum kita lanjutkan debat. Belum genap setahun memimpin, Presiden Jokowi didemo ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru negeri. Aksi demonstrasi yang digelar bertepatan dengan 17 tahun reformasi ini menuntut agar pemerintahan Jokowi JK mengeluarkan kebijakan pro rakyat sesuai dengan nawacita yang didengungkan saat kampanye Pilpres 2014 silam. Melambungnya harga BBM diikuti dengan naiknya harga-harga sembako menjadi kenyataan yang sulit dielakkan. Kehidupan rakyat Indonesia pun kian
kian susah, sejahtera bagaikan impian semata. Kami, atas nama Aliansi BEM seluruh Indonesia, menuntut pemerintah untuk mencabut kebijakan harga BBM dari mekanisme pasar bebas dan kembalikan subsidi BBM. Dan ini akan dijawab oleh Bapak Jokowi pada hari Senin jam 8. Ya, kita diskusikan tadi yang saya bacakan itu permintaan tadi untuk tidak memperpanjang mahakam dan freeport kalau kontraknya sudah habis. Saya kembali ke rakyat Indonesia. Yang kedua, pemahaman saya subsidi BBM itu betul dijatuhkan kepada rakyat yang membutuhkan. Sayang, mahasiswa harus menelan rasa kecewa tak dapat menyampaikan aspirasi di depan Presiden Jokowi. Pihak istana berjanji Presiden akan menemui mahasiswa pada Senin ini. Namun, janji tinggallah janji. Presiden Jokowi kembali tak dapat temui mahasiswa hari ini. Meski hingga kini belum dapat bertemu Presiden, mahasiswa akan terus menagih komitmen Jokowi untuk menjalankan amanat rakyat yang berpihak pada rakyat. Mbak Esti, Mas Budi, ini karena dijanjikan bertemu hari ini, tapi batal, ini yang memicu teman-teman akhirnya mengatakan Jokowi pembohong. Iya, jadi yang pertama saya harus menyampaikan apresiasi terhadap mahasiswa. Di dalam kurun 1 dekade ini saya kira memang ini era mulai bangkit kembali. Ketika kemarin mungkin agak lesu. Dan ini langkah yang baik ketika era demokrasi ini. Tapi satu yang perlu dicatat, saya kira ketika kita mengatakan Jokowi seorang pembohong, karena persoalan janji untuk bisa menemui di tanggal ini, saya kira itu menjadi tidak tepat. Pertama, yang berjanji memang bukan Jokowi. Yang kedua adalah ketika berbicara ketugasan sebagai seorang presiden, tentu tidak sedikit. Tugasan yang harus diselesaikan pada hari ini. Apa saja kegiatannya? Bukan berarti Jokowi tidak mau menerima. Tetapi kita melihat ketika tanggal 18 Mei kemarin, justru dengan terbuka, istana dibuka, Jokowi membuka ruang dialog dengan mahasiswa. Dan kemudian juga punya komitmen untuk secara rutin membangun dialog dengan mahasiswa. Untuk bisa memberikan masukan yang terbaik bagi bangsa ini. Saya kira ini suatu hal kemajuan yang luar biasa di dalam era demokrasi ini. Oke, sebentar. Tidak tepat, karena yang janji bukan Jokowi katanya. Tapi sebenarnya yang lebih penting sebenarnya bukan hanya janji terhadap pertemuan. Tapi yang lebih utama itu adalah agar Jokowi memenuhi janji-janji kampanyenya kepada rakyat agar nawacita itu tidak berubah menjadi duka cita. Itu yang lebih penting. Jadi kita melihat pertama bahwa Pak Jokowi ini belum menjadi presiden yang sesungguhnya. Dia sangat tergantung pada orang di sekelilingnya. Kegaduhan, KPK, Polri, kemudian tidak menjadi seorang presiden yang sesungguhnya, apa yang dimaksud? Seharusnya kemudian Jokowi itu memiliki strong leadership. Kalau iya, kalau enggak. Lihat bagaimana pelantikan polisi. Itu tidak ada ketegasan dari Jokowi. Dan seharusnya saya ingin sampaikan lagi, kontrak Jokowi itu dengan rakyat, bukan dengan partai politik atau pemilik modal. Seharusnya Jokowi berada di belakang rakyat Indonesia. Tidak boleh dipungkiri bahwa Jokowi untuk bisa menjadi presiden memang harus melalui partai politik. Ini yang tidak bisa dipungkiri. Oke, saya terima kasih. Kita mau jelaskan begini ke teman-teman mahasiswa. 17 tahun yang lalu saya dan teman-teman adalah aktivis 98 yang merupakan bagian dari reformasi di mana kita menumbangkan negara dengan sistem yang otoriter dan korup. Setelah 17 tahun kami menantikan beliaulah pemimpin yang menurut kami sejalan, senyawa dengan cita-cita reformasi. Bahwa tantangannya banyak, ya. Menyambut dari tuntutan teman soal pencabutan subsidi BBM, saya ingin jelaskan. Sejak masa kampanye Pak Jokowi mengatakan bahwa pengalihan subsidi BBM harus efektif. Dalam APBNP ada 186 triliun yang semuanya didistribusikan bukan untuk BBM. 14,1 triliun untuk membantu rakyat miskin KIS. 11 triliun untuk membangun infrastruktur. 17 triliun untuk membangun irigasi pertanian. Jadi kita mau katakan bahwa BBM ini, subsidi BBM ini dialihkan
menjadi subsidi yang produktif bagi rakyat. Oke, sebelum sampai ke sana Mas Budi. Saya mau tambahin lagi supaya jangan putus cerita ini. Kenapa demikian? Saya mau kasih gambaran. Negara kita hari ini sudah net imported minyak. Negara pengimpor minyak yang rata-rata 700.000 barel dan makin lama akan makin tambah. Jadi ini gini, soal Pak. pilihan kebijakan. Jadi gini, Pak, dan Pak Jokowi nggak pernah janji tidak akan mencabut subsidi BBM. Oke. Jadi begini, jadi untuk masalah subsidi BBM itu saya rasa kebijakan ini juga perlu dipertimbangkan gitu. Karena cita-cita negara ini adalah bagaimana kemudian untuk mensejahterakan rakyat. Negara ini harus bertanggung jawab atas itu. Jangan kemudian subsidi BBM ini kemudian dicabut oleh Jokowi begitu. Saya juga ingin menambahkan begini. Ketika harga BBM itu dilempar ke pasar, saya melihat bahwa negara absen dalam urusan hajat hidup orang banyak. Oke, benarkah demikian? Nanti kita akan minta tanggapan Mas Budi dan juga Mbak Esti. Usai jeda, saat lagi debat akan kembali. Yang kemudian sempat ramai adalah pertemuan mahasiswa dengan Presiden Joko Widodo. Apa sih sesungguhnya yang terjadi? Teman-teman tidak hadir ya, dan tidak hadir di sana, ada yang hadir. Apa pertimbangannya? Penjelasannya apa? Jadi begini, kami menerima undangan itu adalah jamuan makan malam. Kalau kita menerima undangan adalah diskusi, dialog, ya kan, mungkin kami berupaya untuk hadir gitu. Jadi dalam pandangan kami, bahwasanya kalau jamuan makan malam ya duduk-duduk santai gitu kan. Jadi tidak ada kemudian apa yang kemudian diperbincangkan di situ. Tapi ada teman-teman dari BEM yang hadir kan? Ada Itu banyak. sikap BEM yang hadir itu sikap mereka, karena pada saat itu saya sebagai koordinator pusat ya kan sudah menghimbau kepada BEM untuk kemudian tidak hadir pada kegiatan itu karena itu adalah sebuah jamuan makan malam, kecuali memang diskusi ya. Tadi saya tekankan di situ, tekannya di situ. Kemudian kalau ada BEM yang kemudian hadir ya kan, karena di situ yang diundang itu atas nama BEM, bukan atas nama BEM seluruh Indonesia. Jadi di situ yang nggak gabung di aliansi BEM seluruh Indonesia pun ada yang diundang gitu. Oke. Saya kira begini, bagi kami mahasiswa itu adalah sebagai penyambung lidah rakyat. Dia mau menyampaikan di depan penguasa ataupun di jalanan, saya kira itu sama saja. Karena bagi saya secara pribadi, mengatakan yang hak di depan penguasa itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Toh kemudian, tapi yang tidak boleh itu adalah bagaimana dalam pertemuan itu ada deal-deal tertentu yang melemahkan gerakan. Kita siap hadir, kemudian menyampaikan sesuatu di depan Presiden Republik Indonesia, juga kita menyampaikan aspirasi itu di jalanan. Toh kemudian saya datang ke sana, tetapi juga hadir dengan ribuan mahasiswa tanggal 21 kan kira-kira begitu. Mungkin banyak yang ingin tahu, jadi nggak ada deal-deal kan sebenarnya ketika hadir Tidak di ada. situ. Oke, nah kemudian pertemuan kedua ya dengan Luhut Panjaitan, apa yang kemudian dibahas sehingga sempat alot pertemuannya? Pertemuan yang dibahas adalah kita memaksa kepada Bapak Luhut Panjaitan untuk Bapak Jokowi segera pulang ke Jakarta karena kita ingin menemui beliau gitu. Itu tuntutannya yang kemarin yang membuat mahasiswa berang. Jadi begini loh, ini kan pemerintahan demokrasi yang harus kita jaga bersama. Dan Pak Jokowi adalah tipe pemimpin yang mau mendengar. Pengalaman sejarah kepemimpinan beliau dari Wali Kota Solo, itu 70 kali dia mendengar suara ketika mau ngambil kebijakan. Dan inilah yang harus kita jaga sama-sama. Semua aspirasi, semua keinginan masyarakat selalu kita dengar. Nggak ada yang nggak kita dengar apapun. Apalagi yang menyangkut kebijakan-kebijakan yang sangat strategis dan sangat merugikan rakyat banyak. Contoh tadi soal BBM adalah pembubaran Petral. Itu langkah berani Presiden. Karena disitulah biang kerusakan mafia migas ini, kerusakan ekonomi negara yang merugikan rakyat banyak. Mbak Esti, ini balik lagi tadi katanya permintaannya adalah Pak Luhut agar meminta Presiden pulang saat itu. Ya saya kira sungguh menjadi sangat berat ya ketika kemudian Pak Jokowi sebagai presiden sudah punya agenda-agenda yang kemudian dipaksa harus pulang. Sementara pertama ruang dialog sudah dibuka pada tanggal 18 dan sudah mempunyai komitmen bahwa dialog ini akan terus bisa dilakukan pada masa-masa mendatang. Tidak hanya kemarin saja. Dan saya kira ini memang ciri khas Jokowi yang dari dulu ketika masih menjabat menjadi wali kota Solo membuka ruang dialog dengan masyarakat dengan jamuan makan malamnya bukan untuk menyogok
orang Jawa biasa, kemudian bagaimana kemudian bisa mendengarkan, tidak sekedar makan, tetapi di ruang itulah kemudian juga ada dialog-dialog yang sangat memang bermanfaat. Oke, tidak untuk menyogok mahasiswa loh. Dan kalau bicara janji Jokowi itu adalah pola kepemimpinan untuk 5 tahun. Bagaimana kemudian menerjemahkan nawacita ini, yang kemudian sudah diterjemahkan di dalam RPJM, dengan berbagai kegiatannya yang luar biasa banyak, yang bisa kita pelajari bersama kalau adik mau. Saya kebetulan Komisi 10, bagaimana kita menyiapkan untuk KIP ini naik sekian juta siswa yang harus diberikan KIP supaya bisa sekolah, berapa beasiswa untuk mahasiswa S1, S2, S3 yang kita berikan dengan pengalian subsidi termasuk pembangunan infrastruktur misalnya. Jadi saya kira penekanannya adalah bukan kepada Jokowi mengingkari janji, tetapi Jokowi menerjemahkan dan akan merealisasikan nawacitanya melalui RPJM. Itu adalah konstitusi. Jadi begini, pengalihan kemudian subsidi BBM, saya kira apa yang telah dilakukan dia distribusikan dengan berbagai macam kegiatan. Tapi menjadi persoalannya adalah, benarkah ini untuk menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya, yaitu persoalan energi? Atau kemudian itu hanya politik anggaran saja yang dilakukan untuk menutupi yang lain? Misalkan, apakah dengan pengalihan itu krisis energi yang dialami oleh kita bisa terselesaikan? Berapa infrastruktur kemudian yang dibangun untuk konversi energi itu? Kemudian sudahkah kemudian LCGC itu di stop? Oke. Itu tidak menyelesaikan persoalan. Sebelum kita masuk ke sana, saya minta Mas Hanta, ini kalau kita berbicara soal undangan, sebelum kita masuk ke tuntutan teman-teman ya, bicara soal undangan presiden terhadap mahasiswa ini kayaknya mungkin setelah reformasi baru ini ya, mahasiswa diundang untuk bertemu tatap muka, santap malam, seperti itu? Iya, barangkali polanya yang seperti itu tidak pernah sebelumnya, tapi sebelumnya bertemu misalnya di forum lain, tidak di sana, itu kerap dilakukan juga. Di era Pak Harto pernah bertemu juga bahkan, tapi begini, poin pentingnya menurut saya sebelum ke teman-teman mahasiswa, ada satu benang yang kita sama semuanya adalah mengawal nawacita. Tadi yang diulang-ulang soal BBM. Jadi tidak ada jawaban lain kecuali Pak Jokowi sebagai presiden adalah merealisasikan janji-janji di nawacita. Satu. Soal BBM, bagaimana kemudian agenda dari pemerintah melakukan stabilisasi harga. Akibat kenaikan BBM, daya beli masyarakat turun dan itu kan yang disuarakan oleh masyarakat. Sehingga harus segera, selain melakukan hal-hal teknis tadi, letupan-letupan program-program aspirasi yang diteriakan oleh mahasiswa, yang diteriakan oleh rakyat, itu harus ada jawaban dari istana. Dan saya jarang dengarkan itu yang clear dari istana. Forum malam ini juga, betul ada Bu Esti dari DPR, PDI Perjuangan, ada Mas Budi Rawan, tapi istana tidak ada. Harusnya itu, komunikasi itu harus disampaikan kepada publik, itu satu hal. Yang kedua, catatan saya adalah mengenai manajemen komunikasi ke publik. Ini penting bagi istana, bagi presiden. Ini seringkali kan tadi, ini bukan janji Pak Jokowi, yang berjanji ada staf kepresidenan dan seterusnya. Soal Petral juga, yang Pak mantan presiden ke-6 sudah marah dan seterusnya. Ini manajemen komunikasi ini penting. Nah, masukan saya adalah, ini yang juga penting. Merawat komunikasi ke mahasiswa itu tidak bisa instan, lalu datang ke naik podium menjelaskan akan berjanji, tidak cukup. Jadi harus ada pendekatan, harus ada komunikasi yang dilakukan, dan saya tidak menyalahkan upaya dari istana kemudian mengajak mahasiswa untuk berdialog dan seterusnya. Sehingga komunikasi semacam ini harus sama antara istilah mahasiswa kan janji. Betul, ini bukan janji Pak Jokowi. Tapi ini mahasiswa itu tidak bisa ketika dijanjikan hari Senin akan bertemu. Nah, kalau bisa bertemu ya dalam rangka benangnya sama saya katakan tadi adalah dalam rangka untuk mencari untuk kepentingan rakyat. Catatan saya kepada mahasiswa, 3 hal kunci yang ingin saya katakan adalah 1 soal misi, 2 soal strategi, dan yang ketiga mahasiswa ada posisi. Soal misinya sama sebenarnya dengan saya sampaikan dan semua kita adalah misinya adalah menegakkan konstitusi, memperjuangkan kepentingan rakyat. Politik mahasiswa itu adalah politik kerakyatan, politik kebangsaan, biar tidak masuk pada sekat-sekat kepentingan politik. Jangan sampai, jadi harus lihat peta politiknya. Jangan sampai gerakan mahasiswa kemudian mengikuti gendang irama gerakan politik praktis. Itu sekedar catatan saya 1. Yang kedua, posisinya harus diingat. Gerakan mahasiswa itu berbeda, memang saya setuju tadi soal di era reformasi dan sekarang. Dan sebelum pra-reformasi.
Hari ini harus diposisikan. Kalau dulu kita berhadapan dengan sistem yang jelas dulu, sekarang posisinya adalah di pemerintahan demokratis. Sistemnya maksud saya. Sistem yang demokrasi, karena itu fokusnya adalah mengkritisi pemerintahan. Kebijakan pemerintahan. Bukan sedang ingin menumbang sistem. Jadi itu satu. Dan satu lagi pola gerakannya. Betul, dalam konstitusi kita tidak mengharamkan demonstrasi. Itu sah-sah saja. Dan itu dijamin konstitusi. Teman-teman mahasiswa mau teriak, mau sampai semua istana, banyak yang itu dijamin konstitusi. Tetapi juga dialog, pendekatan, kemudian ada negosiasi, ada komunikasi. Itu juga jangan dimaknai sebuah pengkhianatan dalam sebuah gerakan mahasiswa. Tapi strategi, asal transparan juga sistemnya. Oke, Jadi baik. jangan, Nanti kita akan lanjutkan. Apakah teman-teman menilai itu sebagai bentuk pengkhianatan ketika mahasiswa bertemu dengan Presiden Jokowi? Usai jeda debat akan kembali sesaat lagi. Yang menjadi catatan tadi dari pernyataan Bung Hanta adalah jangan sampai menilai kemudian komunikasi teman-teman dengan Presiden itu dikategorikan sebagai pengkhianatan dan lain-lain. Apa penjelasan dari teman-teman? Kami melihat bahwa bangsa ini lebih dulu lahir dibandingkan dengan negara. 1928 kemudian bangsa ini hadir namanya Indonesia. 1945 negara baru lahir, itu versi Indonesia, 49 versi Belanda. Kemudian 55 ada pemerintahan. Jadi standing point kita itu adalah, ini bukan persoalan like and dislike terhadap Jokowi. Tapi ini persoalan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat, dan kebijakan yang pro rakyat atau bukan. Jadi walaupun ekspresi gerakan mahasiswa itu adalah politik, tapi kita politik nilai. Jadi harus beyond politik. Kita politik mahasiswa ini bukan sebagai politisi yang berpikir 5 tahunan, tapi berpikir sebagai negarawan yang berpikir peradaban. Oke. Artinya tidak ada masalah dong ketika ada teman-teman yang bertemu dengan Presiden, santap malam bersama, harusnya nggak ada masalah ya? Ya, jadi pertemuan itu ini kan ruangnya terbuka, transparan. Orang mau ketemu siapapun juga disorot oleh media, kan begitu. Nah, yang paling jelas hari ini adalah apakah ini sebuah pengkhianatan atau tidak, bisa dilihat dari konsistensi dia bergerak. Sesuaikah kemudian omongannya dengan perbuatannya? Kalau kemudian kita bertemu Jokowi terus tidak melakukan aksi, kan itu juga bisa dilihat. Tapi bagi kita, dalam era demokrasi ini, saya sepakat dengan Bang Hanta Yuda bahwa kita harus melakukan komunikasi. Tidak cukup kita berteriak di pinggir jalan, tapi harus masuk langsung kepada orangnya, kepada pengambil kebijakan. Sehingga pesan kita itu tidak tereduksi atau bias, langsung nyampe kepada pemegang kebijakan. Terima kasih. Mbak Anggi, omongan teman-teman ini mengingatkan saya waktu masih muda atau 17 tahun yang lalu. Karena sejak awal saya selalu bilang, perubahan itu abadi. Dan setiap anak muda itu pasti, setiap perubahan itu pasti ada generasi muda di dalamnya. Pikiran-pikiran besar itu selalu dari anak-anak muda. Tahun 28 seperti yang Anda sebutkan, 45, itu semua didrive oleh anak-anak muda. Jadi kita pun menanti 17 tahun untuk figur seorang pemimpin yang mampu menjalankan cita-cita kita di tahun 98. Dan baru tahun ini kita ketemu. Jadi kalau kita berbicara strategis ke depan, memang tantangannya berat. Saya sudah katakan Presiden Jokowi ini nggak mau pas bandrol. Dalam berapa kali diskusi saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, Pak, kalau sekedar Bapak mau jadi Presiden, Bapak sudah jadi Presiden. Tugas Bapak adalah bagaimana bangsa ini mampu berada di jalan dan track yang benar. Dengan pilihan kebijakan apapun, sesulit apapun dan sepahit apapun. Saya menambahkan, Mbak. Jadi saya kira memang kalau kemudian undangan dialog atau undangan jamuan makan malam yang kemudian yang menghadiri dianggap tidak konsisten di dalam jalannya mahasiswa, saya kira itu juga tidak demikian menurut saya. Karena memang pertama itulah memang ciri khas Jokowi. Ketika memang membuka ruang-ruang dialog untuk membuka ruang demokrasi, membuka dialog dengan siapa saja. Ketika tadi saya sebutkan jadi wali kota, jadi gubernur, dan sekarang jadi presiden. Nah, yang terpenting adalah konsistensi kemudian mahasiswa tetap sebagai bagian dari demokrasi ini untuk penyeimbang atau bagian untuk memberikan masukan-masukan yang terbaik untuk bangsa ini. Dan itu tetap terus dilakukan. Saya kira tidak ada persoalan. Toh demo juga tetap jalan, toh? Tanggal 21 tidak ada masalah. Dan Jokowi bukan tipe yang kemudian memberi. Bukan masalah itu. Jadi begini ya. Saya jelaskan, itu sikap pribadi masing-masing BEM.
gitu. Jadi saya tidak menyalahkan BEM yang datang atau yang tidak begitu loh. Artinya di situ kita toh ketika aksi di jalanan kita bersatu kok gitu. Artinya di situ sesuai dengan sikap masing-masing. Ya mungkin yang nggak datang bisa jadi nggak karena nggak ada ongkos kan gitu. Jadi artinya, jadi substansi kita bukan di situ Bu. Kita semalam mahasiswa Indonesia ini, BEM seluruh Indonesia ini merasa kecewa karena janji Bapak Jokowi ketemu kita hari Senin pagi tadi itu tidak ditepati. Begitu. Karena sekali lagi bahwasanya Bapak Luhut sudah mengatakan kepada mahasiswa bahwasanya kami sudah berkomunikasi ya dengan Bapak Jokowi ya melalui Mensesnek bahwasanya Bapak Jokowi siap menemui mahasiswa pada hari Senin, jelas. Komitmennya yang ditagih. Tanggal 25 Mei 2015. Jadi gini, ini hal kecil Bu. Kami aliansi besar ya. Mahasiswa seluruh Indonesia bergabung, ya di sini kampus-kampus besar juga ada di sini. Tapi kemudian Bapak Jokowi tidak mengakomodir apa yang kemudian kita inginkan dan itu sudah janji beliau untuk menemui kami begitu loh. Artinya di sini ada satu hal yang kemudian dilupakan oleh Bapak Jokowi bahwasanya teman-teman yang hadir dari Sumatera Selatan, teman-teman yang hadir ada dari Bali, itu merasa kecewa Bu gitu, tidak ketemu dengan Bapak Jokowi hari Senin ini begitu. Saya mau menambahkan sedikit saja. Sebelum ditanggapi Mbak Saya mau menambahkan sedikit saja begini. Dalam mengukur konsistensi seorang pemimpin itu salah satu indikatornya adalah janji. Janji bertemu saja dengan mahasiswa itu tidak ditepati. Bagaimana janji dengan rakyat? Oke, Mbak Eti, bagaimana? Tidak konsisten katanya pemimpinnya dengan mengingkari janji ini. Pertama tadi sudah disampaikan di awal, yang berjanji bukan Bapak Jokowi. Bukan Bu, itu Bapak Luhut itu sudah berkomunikasi dengan Bapak Jokowi, itu janji Bapak Luhut juga begitu loh. Yang artinya kedua, di sini jelas konteksnya. Yang gitu. kedua, Pak Jokowi sudah mempunyai komitmen untuk tidak saja saat tanggal 18 itu melakukan dialog dengan mahasiswa. Artinya masih ada waktu yang sangat panjang yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk melakukan dialog, jadi gini, Bu, untuk menyampaikan aspirasi penjenengan, untuk menyampaikan apa yang harus diperbaiki di bangsa ini untuk kesejahteraan masyarakat. Itu kesenjangan oke lah, terserah itu. Jadi bukan bentuk ketidakkonsistenan seorang Jokowi. Mohon dengar, titik poinnya adalah sekarang pemerintah salah nggak kalau begitu? Apakah mahasiswa yang salah? Apakah pemerintah? Nah, saya kira ini adalah komunikasi yang mungkin belum. Artinya silakan Pak. Salah nggak berarti? Gini. Gimana? Jadi dinilai presiden ini Pak Jokowi ini presiden, jadwalnya pasti juga sudah sangat teratur, sudah pasti sangat ada. Itu sudah diatur. Mohon maaf, Jam saya 8. berjanji dengan gubernur saja. Saya janjian dengan gubernur 3 minggu baru bisa. Kalau begitu 3 minggu sebelumnya harus ada komunikasi, tanggal sekian baru bisa ketemu ini dengan seorang gubernur oleh DPR RI. Artinya kalau ini seorang presiden dengan begitu catatan kegiatan yang sungguh banyak, tidak bisa kemudian 2 hari, apalagi kemudian setelah presiden kemudian memutuskan. Gini loh, kita kan Mahasiswa ini penyambung lidah. Mahasiswa ini penyambung lidah rakyat. Kalau mahasiswa dan penyambung lidah rakyat itu tidak dihargai, bagaimana menghargai person-person rakyat itu? Jadi teman-teman mahasiswa ini merasa tidak dihargai karena janjinya tidak ditepati gitu. Ya, memang katakanlah kalau saya boleh meminta maaf, kita meminta maaf soal janji itu. Persoalannya saya bukan mau teman-teman setuju atau enggak teman-teman mahasiswa, tapi teman-teman mahasiswa juga memahami dan mengerti bahwa begini loh, presiden urusannya sangat banyak dan memang jadwal-jadwal kita bisa janji sama satu pemimpin aja bisa rescheduling karena hal-hal tertentu dan kita memberi pemakluman. Bangsa ini kan harus jadi bangsa pemaaf juga. Kita generasi. Masalah yang kita bawa ini adalah masalah bangsa, masalah negara. Jadi ketika 1 menit saja presiden lengah dengan apa yang kemudian kita tuntut kepada presiden, bisa jadi negara ini akan kemudian berantakan. Benarkah fatal itu jadinya akibat Jokowi terjanji masalah negara bisa jadi fatal? Usai jeda debat akan kami lanjutkan saat lagi.
mahasiswa ternyata bagi mereka jadi indikator terhadap janji-janji Jokowi Gini yang loh, lain. Bangsa ini kan milik seluruh komponen bangsa. Mahasiswa juga penyambung lidah rakyat. Partai politik dalam sistem demokrasi, partai yang ini Mbak Hesti dan teman-teman di partai politik kan juga penyambung lidah rakyat. Media massa, forum rektor, semuanya penyambung lidah rakyat. Semuanya mau didengarkan oleh Presiden. Jadi jangan mengeksklusifkan diri bahwa bangsa ini hanya milik satu kelompok atau satu golongan tertentu. Kita pun pernah jadi mahasiswa, pernah muda, pernah apa. Jadi karena justru itu, ini jangan ada kesan. Kita jangan mengklaim bahwa memikirkan rakyat. Presiden itu adalah presiden yang setiap detiknya juga memikirkan rakyat. Jangan dipikir Pak Jokowi ini nggak tiap detik mikirin rakyat. Tiap detik presiden mikirin rakyat. Bagaimana sih rakyat? Iya, justru itu. Nanti kalau Anda presiden pun Anda akan begitu. Akan bekerja memikirkan rakyat. Begitu loh. Dan kita semua, ini pemerintahan adalah pemerintahan saya klarifikasi juga. Kita tidak eksklusif Pak, gitu. Ya kan? Kalau kita lihat hari ini adalah misalnya DPR penyambung lidah rakyat gitu. Ketika masalah begini, di mana DPR gitu? Di mana DPR ketika masalah BBM ini? Mahasiswa yang sekarang berdiri. Konstitusi kita sudah diatur bagaimana kita kemudian harus melakukan pembahasan substansi. Artinya substansi untuk pembahasan bagi kepentingan masyarakat sudah ada. Dan saya sepakat, Jokowi ini setiap detik juga memikirkan rakyat. Ya karena dia presiden, Bu. Betul. Artinya ketika kemudian kita juga harus memahami bagaimana kemudian jadwal Jokowi yang memang sudah teragendakan cukup lama. Dan kemudian juga kalau memang ini kemudian dibutuhkan kembali untuk bertemu dengan Jokowi sudah membuka pintu bahwa kita akan Pak Jokowi akan secara rutin menjalin komunikasi dengan mahasiswa. Ketika hari ini kemudian tidak terlaksana, bisa kemudian dicatatan ulang kembali. Kapan kemudian kita next time? Saya kira kalau kemudian sudah dicatat dengan bagi saya, bagi mahasiswa, sudahlah. Tidak penting juga kita ketemu Jokowi sebenarnya. Nah, ini kuncinya, merasa tidak penting. Terus kenapa kita ketemu kalau jadi aneh ini? Sebentar juga, harus selesai juga. Yang lebih penting itu adalah mahasiswa tetap dalam tracknya sebagai check and balancing terhadap pemerintahan. Dan yang lebih penting itu adalah Jokowi merealisasikan dan melindungi kepentingan pribumi dan tidak tergantung terhadap asing dan asing. Ini menjadi lebih penting. Maksudnya begini, saya kira begini, kalau Jokowi sudah membatalkan bertemu dengan mahasiswa dan tidak menganggap mahasiswa sebagai penyambung lidah, nggak apalah, kita ketemu di jalanan dan kita akan terus kemudian menerikan itu di jalanan. Oke, Jokowi kemudian mengatakan bahwa mahasiswa bukan elemen yang tidak harus diperhatikan. Saya melihatnya gini ya, ada dua hal teknis tapi mungkin dianggap komitmen, yang kedua hal substansial. Soal janji tadi, Pak Jokowi tidak bisa memenuhi, itu juga tidak keliru dalam logika mahasiswa. Ini ada problem komunikasi yang akut menurut saya harus diperbaiki di istana. Penting dari persoalan-persoalan yang lainnya. Ini menjanjikan. Saya yakin orang-orang yang bertemu dengan para mahasiswa harusnya hari Senin itu sudah tahu jadwal presiden. Kalau persoalan teknis, mengapa kemudian membuat janji dari Senin? Karena itu problem ini. Masukan saya kepada ini nggak tahu Anggi yang nggak undang pihak istana atau pihak istana yang tidak bersedia. Harusnya bertemu. Nah berarti saya yang tidak hadir. Harusnya hadir. Dulu kalau era awal-awal Pak SBY begini kan ada Adi Malarangeng kalau masih ingat. Rajin menyampaikan komunikasi seterusnya. Ini Mas Budi yang membantu banyak tugas istana ini selain ibu dari PD Perjuangan Bu Esti. Nah itu satu hal. Tetapi begini, hal yang soal janji tadi saya setuju bahwa meskipun Pak Jokowi sebagai presiden setiap hari bertemu mahasiswa, bertemu orang belusukan tiap hari, bukan itu substansinya. Itu boleh-boleh saja mendekat dengan rakyat komunikasi. Substansinya adalah merealisasikan janji-janjinya, merealisasikan soal janji kesejahteraan. Karena itu penting di sana. Nah, mahasiswa kan banyak elemen, banyak gerakan, banyak komunitas dan seterusnya. Itu bisa menyuarakan. Saya usul dua hal, singkat saja. Satu, ini kalau ada titik temu, bisa bertemu, bisa tidak. Kalau ingin bertemu, indikatornya jelas. Kalau jangka panjang kan konstitusi, kita bernegara itu konstitusi pegangannya. Lalu yang kedua, platform pemerintahan, kinerja. Apa itu kebijakan soal janji kampanye tadi, soal nawacita itu dibahas, dikupas oleh dua kelompok ini, baru turunan-turunannya. Itu substansinya. Mau ketemu mau tidak, saya setuju. Nanti kita lanjutkan tanya ke teman-teman mahasiswa. Usai jeda debat akan kembali saat lagi. Ya. Teman-teman mahasiswa tadi Anda bilang mengatakan oke, nggak penting lagi nih ketemu sama presiden, tapi lebih substansi apa yang disampaikan? Pertama yang saya sampaikan bahwa 8 bulan pemerintahan Jokowi telah berjalan, kami tidak melihat adanya
keadilan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Kami mahasiswa Indonesia menginginkan bahwa rakyat Indonesia itulah yang kemudian diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi, bukan yang lain. Kita menginginkan aset-aset serta seluruh kekayaan alam itu dipergunakan untuk rakyat Indonesia. Oke. Ini ditanggapi? Oh ya. Kami juga punya tugas yang sama. Kita selalu mengingatkan Presiden manakala ada kebijakan-kebijakan Presiden yang merugikan rakyat. Contohnya soal DP mobil pejabat. Projo ini langsung mengingatkan Presiden sejak awal, Pak, ini kebijakan nggak sensitif. Karena soal DP mobil pejabat. Jadi soal mengawal pemerintahan ini, bagaimana pemerintahan ini mampu bekerja dan mewujudkan janji-janji kampanye, ada tanggung jawab kita bersama. Kami sebagai pendukung Presiden juga punya tanggung jawab itu. Kita selalu mengingatkan manakala kebijakan-kebijakan itu tidak sesuai dengan aspirasi dan hati nurani. Tapi di mana ketika BBM itu dilepas ke pasar? Ya, begini, kan tadi saya sudah bilang kalau kita berdebat soal kebijakan BBM lain lagi temanya. Karena kita bicara dalam horizon yang lebih panjang. Kita bisa berdebat berhari-hari soal ini. Berapa pakar sudah mengatakan kita ini sudah tidak punya cadangan minyak bangsa ini. Nanti era saudara-saudara sekalian, minyak Indonesia itu dikuasai oleh asing. Ini. Bukan. Apakah itu di era Jokowi? Dan apakah itu era Jokowi? 32 tahun plus 17 tahun. Dan kita ini sekarang merasakannya itu kontrak. Memang di zaman pemerintahan Presiden Republik Indonesia Jokowi itu kontrak-kontrak minyak. Bukan masalah itunya, Pak. Tapi sikap tegas sekarang kita lihat. Blok Mahakam sampai sekarang masih digantung. Mbak Presiden komit ke Pertamina. Komitmen. Oke, terakhir Mbak Esti apa? Tapi belum sikap ada tegas yang di atas pemerintah ini, ini, Pak. Pak. Masih ada waktunya 2017. Saya Kita kira- dukung sama-sama kasih ke Pertamina dong. Iya, Apa jadi enggak? pakar sampai 2017. Itu Kalau sudah soal bagian itu dari kita sama komitmen mengawal. Jokowi. Betul. Kalau soal Jadi, waktunya memang belum. Saya kira Tapi sedang dalam proses. kalau kita bicara mengenai bagaimana soal janji Jokowi, mengawal janji Jokowi yang tertuang di Nawacita itu tugas kita bersama. Mahasiswa, rakyat Indonesia, pengusung, kami sebagai pengusung, kemudian para relawan yang kemarin juga ikut mendukung Jokowi, semua akan terlibat bersama-sama mengawal supaya Nawacita itu bisa terrealisasi. Saya yang di DPR misalnya, bagaimana saya bisa mengawal program-program Nawacita ini masuk di dalam RPJMN melalui program dan kegiatan yang ada. Begini, Bu. Saya melihat bahwa 8 bulan hari ini belum ada yang konkret. Yang baru konkret itu adalah kartu, dan kartu. Jangan sampai keluar kartu Indonesia Sabar. Terakhir, Bung Hatta. Saya kembali ke pemerintah. Ada lompatan luar biasa yang harus kita bisa berikan acungan jempol. Oke, Lompatan untuk KIP ini kenaikannya ada 3,6 juta anak Indonesia untuk bisa melalui pendidikan kita bisa terrealisasi. Satu hal aja. Ini APBN bukan APBN-nya Pak Baik, Jokowi. baik. APBN-nya baru kemarin. Mas Budi terakhir, Bung Dan Hatta. sistem yang dilakukan oleh kontrol oleh mahasiswa semuanya itu kan arahnya sama, termasuk media juga, agar pemerintah segera merealisasikan janji kampanye. Tetapi ada yang jangka panjang, jangka menengah, yang jangka pendek. Yang jangka menengah, jangka panjang itu tidak bisa segera dilakukan, karena itulah dibutuhkan komunikasi publik yang tepat juga sinergis dari pihak pemerintah untuk menyampaikan. Tetapi yang jangka pendek juga penting, ketika orang menanyakan soal harga kebutuhan pokok, lalu dijawab dengan tol laut, itu kan nggak nyambung. Tetap harus ada langkah jangka pendeknya. Misalnya bagaimana upaya stabilisasi harga, bagaimana efek dikenakan BBM, seterusnya, itu juga harus dikomunikasikan segera. Dan saya setuju saja kalau ketika mahasiswa semua mengawal ini, tujuan yang sama kan, menegakkan konstitusi, tetapi saya ingin menggarisbawahi isu-isu misalnya soal itu dilarikan kepada menjatuhkan pemerintahan, itu beda hal. Dengan konteks hari ini, dengan ketika yang dulu, sepanjang Presiden tidak melakukan 4 hal itu, mahasiswa juga harus mengawal, tidak melakukan itu, karena itu misinya sama. Misinya adalah misi kerakyatan, misinya adalah mencapai cita-cita konstitusi bersama, misinya sama, mengontrol pemerintahan. Jadi harus tepat, ada saatnya ketika pemerintah harus diapresiasi, jangan malu untuk berapresiasi. Tapi jangan ragu ketika harus mengkritisi, kalau diundang ketemu saja, tidak perlu takluk, keluar dari itu besoknya Anda tetap demonstrasi, tetap kritis ketika harus mengkritisi. Baik, Saya kira begitu. adalah benang merahnya sama-sama untuk kepentingan rakyat, baik teman-teman mahasiswa, teman-teman di DPR, dan juga teman-teman Projo dan lain-lain. Saya harus akhiri debat malam hari ini. Saya Dwi Anggia, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.